Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Afaranta Utomo dari jurusan Hubungan Internasional. Eh, Dalam sesi materi ini saya akan presentasikan untuk memenuhi nilai ujian dan ujian pada mata kuliah hubungan sipil dan militer di kawasan Asia Tenggara. Next slide. Berikut ada institusi militer yang saya terangkan. Pertama di Indonesia, institusi militer ini pada Indonesia adalah Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sedangkan di Malaysia Angkatan Tentara Malaysia atau ATM, dan bisa juga ada ABM atau Angkatan Bersenjata di Malaysia. Next slide. Nah, bagaimana dari kedua negara yang didirikan? Pertama-tama di kawasan Asia Tenggara ini memiliki beberapa negara memiliki institusi militer yang berbeda dari negara di Indonesia dan Malaysia, sehingga institusi militer ini dapat dibandingkan, yaitu dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Angkatan Bersenjata Malaysia atau ABM. Namun pada perbandingan ini bersifat umum dan tidak semua aspek berbeda, karena setiap institusi militer ini memiliki karakteristik yang sendiri, sehingga memiliki poin perbandingan yang perlu diingat di Indonesia, yaitu dari TNI, ukuran dan personalnya merupakan salah satu angkatan senjata terbesar di kawasan negara dengan jumlah personel yang signifikan. Kedua terdiri dari 3 cabang utama, ada Angkatan Tentara Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kemudian perang historisnya memiliki sejarah yang panjang dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal, termasuk pada konflik dan operasi militer yang terjadi di masa lalu. Kemudian ada pertahanan domestik selain perang konvensionalnya, dan ini juga terlibat dalam operasi bantuan bencana dan pembangunan di dalam negeri. Next slide. ABM ini memiliki ukuran dan personel. Meskipun ABM memiliki ukuran lebih kecil, namun memiliki personel yang terlatih dan modern, terdiri dari 3 cabang utama, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kemudian keterlibatan internasionalnya, ABM telah berpartisipasi dalam beberapa misi pertempuran internasional dan latihan militer bersama dengan negara-negara lainnya. Kemudian ada pertahanan perbatasan. Malaysia berfokus pada pertahanan perbatasan dan keamanan maritim, terutama mengingat pada geografi maritimnya dan isu-isu keamanan di Laut Cina Selatan. Lalu terakhir, pengembangan teknologi. Malaysia secara aktif mengembangkan teknologi militer dan membeli peralatan modern untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya. Nah, dari kedua negara ini memiliki perbandingan, yaitu memiliki sejarah pertahanan yang kuat dan telah terlibat dalam berbagai konflik dan operasi militer. Kedua, dari institusi militer ini memiliki fokus pada modernisasi dan peningkatan kemampuan teknologi, dan ini lebih besar, sedangkan ABM memiliki fokus yang lebih khusus pada keamanan perbatasan dan maritim, sehingga pembandingan ini bersifat umum dan penting diingat bahwa pada industri militer juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, politik regional, dan dinamika sosial di setiap negara. Kemudian di Indonesia, rata-rata di sektor Indonesia memiliki arsitektur dan pada proses demokratisasinya. Pertama, awal kemerdekaan hingga masa drama terjadi pada didirikannya pada tahun 1945 sampai 1965. Kemudian masa Orde Baru
didirikan pada tanggal tahun 1966 sampai 1998, dan terakhir keterlibatan militer dalam pembangunan politik memiliki peran dan ekonominya yang memberikan mereka kekuatan dan otonomi militer. Kemudian pada era demokratisasinya, yaitu memiliki 5, yaitu ada peran militer, misalnya informasi militer, informasi internal TNI, pemilu, dan kepemimpinan sipil. Terakhir, pada masa reformasi. Ekonomi politik di Indonesia memiliki aspek yang patut ditekankan, yaitu ada dari tempat sejarahnya, memiliki sejarah yang penting dalam politik ekonomi, kemudian ada keterlibatan dalam bisnis dan ekonomi, ketiga kontrol terhadap sumber daya, kemudian ada keempat militer asing, kelima ketegangan dengan pemerintah, keenam reformasi militer, dan terakhir ketahanan nasional dari hubungan antara ekonomi dan politik di Indonesia. Ekonomi, politik, dan sosial militer di Indonesia dapat berubah sering waktu, tergantung pada dinamika politik dan dinamika pemerintah. Kemudian era otoriter di Malaysia, ada pengaruh pemerintah, ada pengendalian dari tata tertib publik, dan ada pembatasan kebebasan sipil. Dan terakhir, ada proses demokratisasi dari informasi institusi militer, kedua perlindungan hak asasi manusia atau HAM, peningkatan keterlibatan sipil, dan terakhir partisipasi dalam misi perdamaian internasional. Kemudian dari setiap negara ini memiliki konteks dan dinamika politik yang unik, sehingga pengaruh institusi militer ini selama masa periode otoriter dan proses demokratisasi dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk pada sejarah politik, budaya, dan dinamika sosial. Next slide. Kemudian ekonomi politik di Malaysia memiliki institusi militer seperti Angkatan Tentara Malaysia atau ATM, sehingga memiliki 6 peran, yaitu keamanan dan stabilitas, kedua partisipasi dalam pembangunan ekonomi, ketiga pengaruh dalam politik, keempat ekonomi militer, 5 program kesejahteraan angkatan bersenjata, dan terakhir yaitu keenam pengaruh global. Slide. Dari buku ini ada istilah personalism adalah suatu pandangan atau pendekatan filosofis yang terjadi pada berbagai fokus utama, sehingga pada pemikiran ini menekankan pada pentingnya hubungan antara individu, nilai-nilai kemanusiaan, dan kebebasan individu. Berikut adalah beberapa elemen utama dari personalism ini. Ada menjadi 5, yaitu ada martabat individu, hubungan antara individu, kemanusiaan universal, kebebasan individu, dan terakhir solidaritas dan kebersamaan. Slide. Kesimpulan yang dapat saya terang dari buku Tresley pada istilah personalism, yaitu apakah saya setuju atau tidak. Saya setuju dengan kesimpulan beliau karena pada istilah personalism merupakan suatu pandangan atau pendekatan filosofis menyebabkan nilai dan martabat individu sebagai fokus utama kebebasan individu, dan kemudian selain itu personalism dapat ditemukan dalam berbagai konteks termasuk filsafat,
teologi, dan gerakan sosial, sehingga pemikiran ini telah mengkaji dari berbagai bidang termasuk etika, politik, dan pendidikan. Karena itu, penganut personalisme meyakini bahwa penekanan pada nilai individu dan hubungan antar individu dapat membawa perubahan substantif pada masyarakat. Slide. Sekian dari saya dan terima kasih.